Mutiara paling berharga tidak lain adalah nilai-nilai keimanan. Kalau itu sudah tergadai, apalagi yang bisa kita banggakan dalam kehidupan ini? Kita merasa harta kita berharga, belum ada artinya ketimbang iman. Kedudukan kita punya nilai pun belum ada artinya ketimbang dengan nilai-nilai keimanan. Itu intan paling mahal, itu mutiara paling berharga. Harta baru ada manfaatnya kalau dilandasi dengan iman. Jabatan dan kedudukan baru terasa gunanya kalau dilandasi dengan keimanan. Kalau jabatan lepas dari iman, yang akan lahir Fir'aun baru. Jelas? Kalau harta terlepas dari iman, yang akan muncul adalah konglomerat korun. Kalau ilmu pengetahuan terlepas dari nilai dasar keimanan, maka yang akan muncul adalah ilmuwan pelacur yang menyalahkan yang benar, membenarkan yang salah untuk kepentingan pribadi. Dan kondisi seperti itu tidak akan membuat kita makin sehat. Menghadapi zaman susah, tetap jaga akidah, tetap pelihara keyakinan. Kesulitan bukan untuk ditakuti, untuk diatasi. Hidup adalah kerja keras, bukan keajaiban. Perubahan tidak akan datang hanya dengan simsalabim abragadabra. Perubahan tidak akan muncul hanya dengan berandai-andai. Perubahan tidak akan turun dari langit seperti turunnya embun di waktu malam. Perubahan adalah kerja keras, sehingga Al-Quran membimbing kita, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu bangsa kalau mereka tidak mau mengubah apa yang ada di dalam diri mereka. Yang ada di dalam diri itu rule of thinking, state of mind, cara kita berpikir, cara kita memandang kehidupan, cara kita mengatasi persoalan. Boleh zaman berubah, akidah jangan sampai goyah. Silahkan masa berganti, tapi keyakinan jangan mati. Sekali la ilaha illallah sampai tetes darah paling penghabisan, tetap la ilaha illallah. Pantas saja kalau satu hari malaikat Jibril datang menasihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya juga menasihati kita semua. Apa kata malaikat Jibril kepada baginda Nabi? Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hai Muhammad, hiduplah semau kamu, tapi jangan lupa kamu pasti akan mati. Kalau memang dilarang tidak terlarang, dicegah tidak tercegah, kamu mau melaksanakan hidup menurut maumu sendiri, persilahkan, hiduplah menurut mau dan gayamu. Tapi jangan lupa, fa innaka mayyitun, satu saat kau pasti bakal mati. Dan mati itu bukan akhir dari segalanya, dia babak baru bagi kehidupan selanjutnya. Silahkan hidup menurut maumu, tapi jangan lupa kau pasti akan mati. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Kerjakan apa saja yang kamu mau. Kalau kau mau menghalalkan segala macam cara, persilahkan halalkan segala macam cara. Tapi jangan lupa kau akan mendapat balasan dari seluruh amal perbuatanmu. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Dan cintailah apa saja yang mau kau cintai. Kau cintai anak istrimu, silahkan. Kau cintai harta bendamu, tafadhal. Kau cintai tanah airmu, kau cintai pangkat dan jabatanmu, persilahkan. Tapi jangan lupa, fa innaka mufariquhu, kau pasti akan berpisah dan akan meninggalkan segala yang kau cintai itu. Apa artinya ini buat kita? Ternyata sesudah maut datang menjemput kita,
ada kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Orang yang mengingat mati bukan lantas menjadi lemah dalam kehidupan, menjadi putus asa, sedikit semangat, terbentur kesulitan, mudah frustasi. Bukan itu tujuannya kita diperintah mengingat mati. Jelasnya Islam menganjurkan kita untuk mengingat mati guna maksud-maksud yang positif, supaya orang lalu sadar hidup ini cuma sebentar. Mumpung hidup, maka hidup yang singkat ini harus saya pergunakan dengan sebaik-baiknya, melakukan kebajikan yang sebanyak-banyaknya, menjauhkan rasa malas, menunggu keajaiban yang datang dari langit, berleha-leha, bermain-main, sementara maut kalau dia datang tidak pernah main-main. Persiapkan dirimu dengan takwa, sebab kamu tidak tahu apabila malam datang kamu masih bisa hidup apa enggak besok pagi. Bahwa bagi kita itu pendidikan tidak lain upaya mencerdaskan otak anak. Jangan sampai sebab ini kelihatannya pembangunan makin maju, persaingan hidup makin tajam, tensi ekonomi semakin tinggi, sementara jumlah tenaga kerja dengan lapangan kerja yang tersedia jauh dari mencukupi. Jikalau tidak membekali anak dengan pendidikan yang menunjang lapangan pekerjaan, orang tua khawatir, takut sekali anaknya jadi gelandangan. Dikhawatirkannya kehidupan dunia ini, sementara dia lupa kalau anaknya bisa jadi gelandangan di akhirat. Padahal selama-lamanya gelandangan di dunia paling seumur manusia itu 60 tahun, 70 tahun lah umur orang sekarang. 70 itu sudah luar biasa itu. Tapi kalau harus menggelandang di akhirat, menjadi gelandangan di akhirat, alangkah menyedihkannya. Apakah akan kita korbankan satu kehidupan yang langgeng, abadi, cuma karena tertipu oleh fata morgana dan kamuflase? Kita korbankan yang sedikit, kita korbankan yang besar karena kita memilih yang sedikit. Dalam bahasa Al-Quran memang pernah diceritakan hidup ini hakikatnya perlombaan, saudara-saudara. Perlombaan. Dan di dalam perlombaan itu ada yang menang, ada yang kalah. Al-Quran lalu memberikan peringatan, Alhaakumut takatsur, kamu telah lalai karena berlomba-lomba memperbanyak harta, mempertinggi pangkat dan kedudukan, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu akan masuk ke liang kubur baru sadar. Apalagi kalau napas sudah sampai di tenggorokan, persis Fir'aun. Hidup ini memang kita berlomba, berlomba dengan waktu, berlomba dengan umur, berlomba dengan tenaga, berlomba dengan tetangga. Yang jangankan kita sampai mundur, berhenti saja sejenak, kita akan ditinggalkan oleh yang lain. Tiada kata mundur, bahkan tiada kata berhenti. Sekali kita melangkah, melangkahlah terus, tapi berlombalah seperti yang dikehendaki Quran. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah di dalam kebajikan. Jangan berlomba-lomba di dalam kemaksiatan, kemunkaran, kejahatan. Berlombalah dalam urusan kebaikan.